Halo guys, balik lagi nih channel Indra Harajugo. Oke guys, kali ini saya akan coba ganti custom kernel buat kernel Panda ya, ada updatean terbaru. Dan buat kalian yang suka kernel performa oke dan hemat baterai, kalian coba wajib pakai Panda ya. Kalau Agni untuk performa doang, tapi untuk performa dan baterai di Panda. Dan saya sudah cobain di kernel ini buat smooth ekstrim 60 fps, stabil, enak banget sih menurut saya. Di sini nggak kalah sama Agni kernel guys. Dan buat kalian yang mau coba, kalian bisa lihat video ini. Oke, sebelum kita mulai, kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, kali ini saya akan cobain ganti custom kernel. Dan ini saya pakai custom kernel dari Agni ya untuk bawaan sekarang. Dan saya akan coba ganti ke kernel Panda. Dan Panda itu ada updatean dari 6.3 dan ke 6.5 yang terbaru ya untuk kernel Panda guys. Dan di sini pakai kernel Agni. Di Agni ini enak, stabil, buat sensitifnya juga enak, wifi aman. Soalnya saya tes wifi juga sekalian ya. Wifi aman dan baterai nggak terlalu cepat panas juga. Cuman kalau saya bandingkan dengan Panda ya, tetap lebih ademan Panda sih sebenarnya. Tapi di sini nggak sepanas yang biasanya dulu maksud saya guys. Tapi tetap lebih adem di Panda. Dan buat kalian yang suka ngegame performa, maksudnya lebih mementingkan performa tanpa peduli baterai boros. Biasa kan ada yang suka hemat baterai, ada yang suka ngegame. Ada yang suka ngegame dan nggak peduli kalau baterai boros. Tapi ada ya. Tapi nggak semua orang begitu, karena sebagian orang juga ada yang nggak suka ngegame ya. Dan ada yang suka ngegame tapi cuma sebentar, cuma sejam 2 jam, terus sisanya lebih mementingkan baterai gitu. Jadi banyak kemungkinan dan banyak orang yang punya kebutuhan yang beda-beda. Jadi kalau kalian punya kebutuhan yang banyak seperti itu, mending kalian pakai kernel Panda saya saranin ya. Walaupun kalian ngegame cuma sebentar dan sisanya buat sosial media doang, kernel Panda itu lebih memobile kebutuhan walaupun kalian pakai yang overclock ya. Karena saya juga sering pakai Panda. Dan saya juga pernah rekomendasikan si Panda ya, karena kalau di Agni ini buat sosial media nggak sehemat Panda menurut saya. Apalagi penggunaan saya udah sering banget di dua kernel ini saya gonta-ganti terus ya. Dan kebetulan Panda ada updatean yang terbaru, dan itu touchscreen-nya juga ada lebih improve mungkin ya. Dan ada lagi apa ya tadi lah. Dan nanti aja kita lihat untuk di kernel Panda, dan kita tes buat ngegame PUBG juga ya di kernel Panda ini. Dan menurut saya pribadi nih guys, sebelum saya ganti saya sudah nilai duluan ya, karena saya sudah sering banget pakai. Menurut saya pribadi, kalau kalian lihat dari skor Antutu dan skor CPU Z mungkin ya, kalau di CPU Z mungkin lebih tinggi di Agni, karena Agni ada penambahan clock speednya sampai 246 ya. Kemarin saya salah ketik, bukan saya sengaja tapi saya nggak perhatikan. Di Agni ini paling tinggi di 246 ya penambahan clock speednya. Di Panda tuh 2,21, itu tetap sama kayak OC nya standarnya dari Agni. Cuma menurut saya walaupun dari clock speed dan dari Antutu tetap menang Agni ya, tetap menang Agni sih jelas, dan performa pasti jelas menang Agni. Cuman kalau menurut saya, kalau sekedar game PUBG doang, pakai Panda aja sudah cukup. Karena di game PUBG pakai dua kernel ini menurut saya sama aja untuk performanya begitu. Walaupun sebenarnya performa dari Agni lebih tinggi. Tapi untuk sekelas PUBG Mobile, cuma sekedar main PUBG maksudnya, itu Panda sama Agni sebenarnya sama. Dan hemat baterainya yang beda guys. Cuman kalau kalian pakai smooth ekstrim ya, sebenarnya tetap aja panas guys. Smooth ekstrim itu ya wajar. Kalau kalian nggak pengen panas, pakai smooth low ya. Kalau nggak pengen panas, pengen adem terus, pakai smooth low. Cuma FPS nya kecil kalau smooth low ya. Saya pernah cobain tes FPS smooth low itu cuma 20 fps, mentok-mentok 20 fps. Kalau HD yang smooth high itu mentok-mentok 30 fps, itu pun masih kalah kalau by one lawan musuh kalau di PUBG ya. Tapi kalau pakai smooth extreme 60 fps itu lebih stabil kalau ngegame by one dari PUBG Mobile. Jadi nggak perlu takut walaupun kalian barbar ngegame ya. Tapi kalau smooth low pasti kalah biasanya dong.
Dan kalau cuma sekedar game PUBG Mobile pakai Panda aja sebenarnya sudah cukup, performanya sudah mantap. Semut ya pasti semut juga, walaupun kalau dari skornya tetap kalah, tapi untuk PUBG sudah cukup. Dan buat itu apa namanya, sehari-hari kalau kayak penggunaan sehari-hari kayak sosial media, kalau setelah ngegame pasti kalian banyakkan streaming cuma chatting WhatsApp yang kayak gitu-gitu, dan itu cukup pakai Panda ya, walaupun pakai OC dan itu nggak panas. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang pakai Panda bukan pakai Agni, tapi ya tergantung selera lagi. Dan kita tes aja langsung guys. Di sini tetap saya tes game PUBG Mobile pakai aplikasi Full Max dan Game Center ya. Kalau di Full Max saya di sini setting balance. Saya pernah setting battery mode tetap stabil, balance masih stabil, cuma ya sudah saya biarin balance saja. Dan di Game Centernya saya pakai Game Centernya saya settingan cuma ini doang. Kalau bisa kalian aktif ini, cuma denda aktif, cuma saya biarin aja yang ini. Tergantung kebutuhan aja. Ada untuk internet tweaknya juga kalau kalian butuh ya. Dan kita tes aja langsung guys. Oke, di PUBG Mobile kayak gini, FPS-nya biasanya stabil di 60 fps, 50 sampai 60 stabil ya. Ini enak pakai Panda, ini benar-benar enak seriusan kalau kalian butuh performa tapi guys, tapi ini boros. Biasanya kalau pakai untuk sosial media lebih anget-anget gimana ya, apalagi pakai data dan sinyalnya nggak stabil itu, seriusan anget itu guys. Dan di sini saya nggak tes ya, karena saya sering banget berapa kali, 2 kali saya tes untuk kernel Agni untuk di game PUBG, saya nggak tes lagi untuk Agni, dan saya akan coba ganti ke Panda aja langsung guys. Dan di sini audionya bisa langsung ultra ya kalau kalian butuh, karena ini dari paduan Full Max dan Game Centernya guys. Dan kita ganti kernel aja langsung, oke? Oke guys, dan di sini kita masuk di TWRP, dan di sini saya pakai TWRP Pit Black Recovery Project, dan sebenarnya ada update dari TWRP, tapi untuk device Note 5 ini belum ada update sampai sekarang. Kita tungguin nanti kalau ada update pasti saya akan munculin di kontennya guys. Dan kita lihat di sini langsung aja install kernel Panda 6.5, dan kalau kalian mau ganti ataupun mau upgrade bisa aja, mau update maksudnya guys, bisa aja langsung guys. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Di sini pilihan bahasa kita pakai bahasa Inggris, tinggal next. Ini lebih mudah daripada Agni sebenarnya. Kita next. Auto deteksi kita biarin no, sekedar gitu doang, lebih simple, cuma 3 proses ya untuk di kernel Panda ini, nggak kayak Agni. Kalau Agni agak ribetan dikit, banyak opsinya lagi. Dan wajar aja kalau file dari kernel Agni lebih besar ya, tapi di Panda lebih kecil karena lebih simple. Pakai old cam bener, jadi kamera harusnya aman ini. Dan kita lihat begitu selesai ada next, di sini reboot system langsung kayak gitu, mudah banget guys buat install kernel Panda. Dan begitu masuk home screen ini kita bisa langsung cek di kamera. Di kamera masih stabil, aman aja ya, nggak ngebug. Video kalian bisa lihat dari settingan aja langsung guys, di settingan versi Android. Dan di sini pakai kernel Panda 6.5 EAS ya. Jadi ada 2 opsi kernel Panda itu, ada EAS dan ada yang biasa itu biasanya pakai HMP. HMP itu untuk yang butuh hemat baterai doang, EAS biasa untuk performa kayak gitu. Dan dari settingannya ini masih stabil aja ya, wifi nya masih normal, dan yang lain-lainnya bisa lah kayak hotspot bluetooth ini masih bisa aktif ya, jadi masih aman semua. Saya cobain. Dan kita akan tes buat game juga pastinya guys ya, kita akan tes game PUBG Mobile, dan ini sebenarnya masih semut ya, nggak kalah semutnya dengan, walaupun Agni memang semut, ini juga semut sebenarnya guys. Dan kalian bisa lihat dari CPU Z di sini 221, nggak sekencang Agni 246 guys. Ini kayak gini GPU-nya tapi sama 512, nggak ada perbedaan, cuma beda di clock speed-nya. Kita tes di game PUBG Mobile juga, dan saya pakai Game Center Full Max lagi, saya biarin settingannya kayak tadi. Dan kita tes langsung, oke, kita lihat performanya, nanti sekalian saya review untuk. Oke guys, dan untuk di gamenya, di grafisnya ini pakai smooth extreme, bisa kita tes di smooth extreme, dan pasti suhunya lumayan hangat ya, biasa kalau pakai frame rate-nya di extreme ini. Audio tetap sama settingannya, kita samain ya, kita samain semua. Dan kita lihat di smooth extreme ini
enak atau enggak, atau lebih parah ya, kita lihat ntar saya akan tes sekalian saya review dikit guys. Awas, ngeri nih, dia pakai DP tuh, nggak lagi ngereload, kampret. Kenok deh tuh. Awas, di belakang pintu ada satu orang. Mantap, NDB. Ini empor nih. Sudah deh kesini, berarti musuhnya tadi dibongkar-bongkar pintu nih. Oke guys, jadi setelah saya main sejam lebih ya, jadi suhunya 44 derajat buat yang smooth ekstrim, dan masalah stabil atau enggaknya 60 fps ini stabil juga, enggak ada bedanya. Cuman kalau kalian pakai smooth ekstrim ya borosnya sama sebenarnya, sama dengan Agni. Cuma kalau kalian nggak pakai smooth high ya baru beda ya. Dan kalau kalian pengen hemat baterai banget pakai smooth low, sebenarnya kayak gitu doang ya. Kalau smooth ekstrim wajar aja, anget menurut saya. Dan kayak gitu doang guys, dan ini stabil, enak buat penggunaan sehari-hari walaupun kernel OC yang saya pakai ya. Dan buat kalian yang mau coba, kalian bisa cek dari awal video cara install dan bla bla blanya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.